Halo, perkenalkan saya Terbiatun Nafiah, NIM 182190023 dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya konversi WiFi dalam sistem multimedia. Yuk kita bahas. Sebelumnya, mari kita mengenal apa sih sistem multimedia itu. Sistem multimedia menurut para hafaldar merupakan suatu sistem yang mengurusi hal-hal terkait pembuatan, penyimpanan, dan pendistribusian konten. Lalu, kenapa ya kita harus mempelajari sistem multimedia? Apa sih manfaatnya? Penerapan yang pertama yaitu pada video conference seperti Zoom, Google Meet, ataupun Microsoft Teams, dan video conference lainnya. Video conference pada saat ini sering sekali digunakan oleh para pelajar atau para pengajar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara online di mana-mana. Lalu video conference ini kita bisa sebut sebagai multimedia karena memiliki banyak media di dalamnya seperti teks, gambar, video, maupun audio. Lalu, bagaimana sih video konferensi itu bekerja? Jadi, suara manusia diubah oleh mic menjadi sinyal suara. Sedangkan gambar diri kita atau video diri kita diubah oleh kamera menjadi sinyal gambar. Kedua sinyal tersebut dikompresi dengan coding dan encoding loh. Lalu didekompresi kembali sehingga kita dapat melihat diri kita atau video diri kita di dalam layar monitor. Sedangkan kita juga dapat mendengarkan suara kita kembali dengan speaker. Hal ini bergantung pada bandwidth dan frame rate saat kita melakukan kompresi dan dekompresi. Jadi tergantung dengan koneksi internet juga ya. Yang kedua, pembuatan video yang diunggah di sosial media seperti Instagram, TikTok, maupun di YouTube. Pembuatan video ini sering sekali dibuat oleh para konten kreator atau masyarakat Indonesia sebagai hiburan, pemasaran suatu produk, pengiklanan suatu produk, atau edukasi yang dilakukan secara online. Di dalam pembuatan video ini, kita menerapkan berbagai media seperti audio, teks, video, dan beberapa gambar yang dimasukkan di dalam video tersebut. Lalu bagaimana sih pembuatan video itu dapat terjadi? Sebenarnya, pembuatan video itu terjadi hampir sama seperti video conference. Jadi, suara kita diubah oleh mic menjadi sinyal suara dan gambar diri kita diubah oleh kamera menjadi sinyal gambar. Kedua sinyal tersebut dikompresi dengan coding dan encoding, lalu didekompresi kembali menjadi gambar atau video yang dapat kita lihat di layar kita dan suara yang dapat kita dengarkan di speaker kita. Bagaimana? Hampir sama kan? Lalu, yang ketiga, pembuatan PowerPoint. PowerPoint ini seringkali dibuat oleh para pelajar, pengajar, maupun karyawan untuk menyampaikan materi yang ingin disampaikan kepada audiens atau pelaporan hasil pengerjaannya. Pada PowerPoint ini terdapat berbagai media seperti teks, audio, ada yang beberapa menambahkan gambar, bahkan juga ada yang menambahkan video di dalamnya agar terlihat lebih interaktif kepada audiens. Selanjutnya, di dalam PowerPoint ini juga menerapkan beberapa teknik encoding, decoding, dan kompresi maupun dekompresi. Hal ini bertujuan agar PowerPoint tersebut lebih interaktif dalam presentasi. Pertama-tama, video itu sebenarnya direpresentasikan dengan format pewarnaan RGB, yaitu red, green, dan blue. Kemudian, video tersebut dikonversi menjadi bentuk WiFi. Y adalah luminance dan UV adalah chrominance. Kenapa sih harus ada konversi dalam bentuk WiFi? Yang pertama, saat melakukan transmisi, kita harus mengurangi bandwidth dengan cara dilakukan konversi ke WiFi. Yang kedua, distorsi warna lebih diterima oleh mata manusia daripada distorsi intensitas. Lalu, bagaimana sih konversi WiFi itu dapat terjadi?
Konversi YUV terjadi pertama-tama diri kita direkam oleh cam recorder. Di dalam cam recorder, video tersebut sebenarnya menggunakan pewarnaan RGB atau red, green, dan blue. Kemudian, RGB dikonversi menjadi YUV dalam bentuk persamaan matematis seperti ini. Kemudian, setelah dikonversi, UV kita gabung menjadi C agar lebih hemat, sehingga kita hanya memiliki dua sinyal, yaitu Y dan C. Selanjutnya, dilakukan modulasi. Modulasi pengertiannya seperti ini ya. Lalu, setelah dimodulasi, akan memancarkan sinyal-sinyal. Kemudian, pancaran sinyal tersebut akan didemodulasi. Apa sih demodulasi? Ini ya pengertiannya. Setelah demodulasi, kemudian menjadi gelombang Y dan C. Kemudian C diubah kembali menjadi UV dan YUV diubah kembali menjadi RGB agar dapat terlihat di layar kita atau di televisi yang berwarna seperti itu, agar dapat dilihat kembali di dalam layar yang berwarna. Lalu pada zaman dahulu, pancaran sinyal ini didemodulasi menjadi Y dan C, namun pada C tidak diubah menjadi UV. Y dan C ini memiliki perbedaan frekuensi. Y memiliki frekuensi yang rendah dan C memiliki frekuensi yang tinggi, sehingga kita lakukan filter menggunakan yang Y mungkin low pass filter, sehingga hanya menghasilkan Y saja atau luminance, sehingga hanya terlihat hitam putih. Jadi televisi hitam putih seperti ini prosesnya gitu. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah memahaminya? Apabila kalian ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui komentar ya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Next time kita akan bahas yang lainnya. Salam multimedia. Dadah!